Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang video sebelumnya, yaitu tentang kriteria-kriteria hasil las, di mana kriteria ini dipakai di industri, sekolah, maupun ketika melakukan perlombaan di berbagai instansi. Kita lihat kriteria-kriteria tersebut, yaitu yang pertama, di sini dikatakan retak, disebutkan 0 mm persegi atau tidak ada retak. Artinya untuk sepanjang lasan kalian itu tidak boleh ada retak sama sekali. Jika ada retak berarti lasannya harus diganti atau diperbaiki. Jadi tidak ada toleransi untuk retak. Kriteria berikutnya yaitu terak terperangkap. Di sini dikatakan tidak lebih dari 2 buah terak dengan luas 2 mm persegi untuk panjang pengelasan 200 mm. Artinya untuk panjang pengelasan 20 cm itu cuma boleh ada terak terperangkap 2 mm persegi saja. 2 mm itu sangat kecil. Jadi untuk 20 cm cuma boleh 2 mm persegi, dan seterusnya untuk pertambahan 20 cm itu boleh 2 mm persegi lagi, begitu seterusnya. Jadi masih ada toleransi, tapi tetap kita berusaha untuk tidak ada terak terperangkap. Kriteria berikutnya, lubang pada akhir jalur las. Kalian bisa perhatikan di sini ada yang Ibu lingkari. Lubang-lubang ini tidak boleh ada pada lasan. Jadi kalau ada ya diperbaiki atau diganti lasannya. Nah seperti ini. Ini sering terjadi. Lasannya belum selesai tapi sudah berhenti, masih ada sisa di akhir las atau di awal las. Bagaimana caranya? Ya ini harus dilanjutkan. Jadi kita harus mengelas lagi, dimulai dari sini dan berakhir di ujungnya. Nah, dan biasanya ketika kita melakukan pengelasan yang sedikit ini, biasanya lebih tinggi dari lasan sebelumnya. Makanya diusahakan jangan sampai berhenti sebelum sampai di ujung lasan. Jadi standarnya ini harus habis ya sampai ujung. Kita lanjutkan kriteria berikutnya. Di sini dikatakan jalur las terlalu lebar. Lebar jalur las pada sambungan tumpu tidak boleh lebih dari 3 mm dari pinggir kampuh las. Kita sudah membevel dengan sudut tertentu ya. Nanti ada ketentuannya. Nah, di ujung bevel ini atau di ujung kampuh ini kita lebihkan lasan kita 3 mm ke kanan, 3 mm ke kiri. Itu standarnya. Jadi ketika membuat capping atau lasan terakhir itu dilebihkan 3 mm kanan, 3 mm kiri. Tidak boleh lebih dari 3 mm tersebut. Jadi itu standarnya. Kita lanjutkan kriteria berikutnya, ukuran kaki las tidak sama. Pada sambungan fillet ada istilah kaki las. Ini khusus untuk fillet ya. Ada istilah kaki las. Ini dia kaki las. Itu kaki las tebalnya sama dengan tebal bahan dengan toleransi 2 mm saja. Jadi berapakah panjang dari kaki las ini? Kita membuat panjang ini harus sama dengan tebal plat kita. Jadi kita hitung, kita ukur plat kita tebalnya berapa, itulah panjang kaki las. Apakah boleh lebih? Nah,
Di sini diberi toleransi boleh lebih, cuma 2 mm saja. 2 mm saja. Atas dan bawah. Nah, jadi jika Ibu contohkan, bila di sini tebal bahannya 10 cm, berarti ini panjangnya juga 10 cm dengan toleransi 2 mm. Jadi 10,2, di sini juga 10,2 cm. Seperti itu ketentuannya. Kriteria selanjutnya undercut. Kedalaman undercut kurang dari 1 mm dengan panjang maksimum 10% dari 200 mm panjang pengelasan. Jadi kalau kita hitung 10% dari 200 mm itu adalah 20 mm atau 2 cm. Jadi boleh undercut itu 2 cm untuk kedalaman 1 mm saja. Masih diperbolehkan undercut ya. Nah, jadi ini patokannya biasanya setiap penilaian hasil lasan itu adalah 20 cm lasan. Jadi untuk pertambahan 20 cm lasan berlaku kelipatannya. Selanjutnya overlap. Di sini tidak ada bagian yang overlap, hati-hati jangan sampai hasil lasan kita itu ada yang overlap. Berikutnya, cekungan pada las. Kedalaman cekungan pada akar las maksimum di 1 mm dan panjang cekungan maksimum 10% dari 200 mm panjang pengelasan. Jadi diusahakan tidak ada cekungan. Nah, walaupun ada cekungan itu toleransinya sedikit, yaitu 10% dari 200 mm. 10%-nya berarti 2 cm untuk kedalaman 1 mm saja. Jadi untuk akar las itu ada standarnya rata atau melebihkan 2 mm saja. Usahakan tidak ada cekungan. Kita lanjutkan kriteria berikutnya, yaitu pengisian jalur las kurang. Tinggi pengisian minimum sama atau rata dengan permukaan bahan yang dilas, atau tidak ada cekungan pada pengisian jalur, atau boleh ditambahkan boleh lebih, yaitu cuma boleh 2 mm saja. Ya, diusahakan tidak ada cekungan. Keropos. Di sini tidak ada keropos atau porositas pada logam las, lubang pada akhir jalur las. Jadi tidak boleh ada keropos. Berarti kalau ada keropos diganti, atau bahannya tuh harus diganti, bahan las kita harus diganti, berarti sudah keropos. Berikutnya, kurang penetrasi. Sama dengan yang tadi, kurang penetrasi maksimum 15 mm untuk panjang pengelasan 200 mm. Tadi sudah Ibu katakan 15 berarti 1,5 cm sampai 2 cm saja untuk panjang las 200 mm. Jadi penetrasinya cuma dari 1,5 sampai 2 cm saja untuk kedalaman 1 mm. Jadi diusahakan rata atau mencembung dengan tinggi 2 mm. Selanjutnya, kelebihan penetrasi. Nah, kurang penetrasi tidak boleh, kelebihan juga tidak boleh. Di sini ketinggian atau kelebihan penetrasi maksimum 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2. Artinya boleh rata atau mencembung maksimum 2 mm. Jadi ketika kita membuat akar las atau mengerut itu ketinggian root kita
cuma maksimum sampai 2 mm atau rata. Tidak boleh cekungan, diusahakan tidak terjadi cekungan, atau ketinggiannya tidak boleh lebih dari 2 mm. Kita lanjutkan. Berikutnya yaitu bentuk jalur las tidak simetris. Diusahakan lasan kita simetris. Permukaan jalur las mempunyai bentuk teratur, simetris dengan sudut tidak kecil dari 135 derajat. Jadi dari ujung sampai ujung akhir las itu diusahakan sama. Simetris itu artinya sama. Jadi makanya ketika waktu membevel diusahakan berhati-hati sama bevel kita dari awal sampai akhir. Sudutnya sama, root gapnya sama. Jadi ketika kita melakukan pengisian, hasilnya pun akan sama. Berikutnya yaitu kelebihan tinggi pengisian. Tinggi pengisian pada sambungan tumpu dari permukaan benda kerja tidak boleh lebih dari 3 mm. Jadi ketika mengeping, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ketika membuat capping atau lasan terakhir itu ditinggikan dari permukaan benda kerja, yaitu dengan ketentuan 3 mm saja, tidak boleh lebih. Dan diusahakan sama ya, 3 mm sampai ujung. Berikutnya itu bebas pukulan, tidak tampak bekas pukulan. Nah, ini sering terjadi pada welder pemula. Sering ketika setelah melakukan pengelasan berusaha untuk membersihkan benda kerjanya dengan berbagai cara. Ada yang dicongkel pakai jangka, pakai penggaris besi, atau dihilangkan spatternya dengan memukulnya dengan kuat, sehingga ada di bekas-bekas pukulan atau bekas gerinda di permukaan bahan las. Itu tidak boleh. Kita harus membersihkannya dengan hati-hati. Bisa memakai pahat, ya, bisa memakai pahat pelan-pelan. Bersihkan spatter dengan pahat. Jika spatternya besar, mungkin bisa dengan gerinda. Cukup di spatter itu saja. Jangan menggerinda seluruh permukaan. Itu tidak boleh, ya. Jadi bagaimana benda kerja kita sebelum dilas, usahakan seperti itu juga ketika setelah dilas. Terakhir, permukaan benda kerja tidak segaris atau kurang dari 2 mm, penyimpangan sudut maksimum 5 derajat. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena awal pengelasan atau pembuatan kampung itu tidak dilakukan persiapan dengan matang. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar tidak terjadi distorsi seperti ini, melengkung dan miring gitu ya. Jadi kita harus melakukan persiapan dengan matang. Apakah persiapan itu nanti di materi berikutnya. Jadi ini toleransinya cuma 5 derajat saja. 5 derajat saja, itu sangat kecil sekali. 5 derajat saja kemiringan yang masih diperbolehkan. Standarnya itu harus rata, datar ya. Nah, jadi ini 5 derajat saja. Dengan penyimpangannya itu cuma 2 mm maksimum itu ya. Jadi kita usahakan dia segaris. Nah, itu semua beberapa kriteria. Mungkin masih banyak kriteria yang berlaku di industri. Untuk sekolah cukup sampai situ. Intinya setiap welder harus melakukan latihan agar tangannya terbiasa dalam pengelasan. Dengan mengetahui kriteria-kriteria tersebut, diharapkan welder dapat membuat elasan dengan bagus, dengan sesuai ketentuan, dan dapat diterima